Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, kembali kita bertemu dalam mata kuliah kalkulus perubahan banyak dengan materi turunan parsial. Materi pertama kita adalah turunan parsial pertama di satu titik. Nah, turunan parsial pertama, jika ada fungsi kita yaitu fx, y atau z sama dengan fx, y, maka turunan parsial pertamanya ada dua, yaitu fx x0, y0 di titik 0,0, di titik x0, x0, y0 maksudnya. Kemudian ada fy x0, y0. Ini diturunkan ke x dan ini diturunkan ke y. Nah, seperti pada definisi ini dan definisi ini. Yang ini turunan parsialnya terhadap x di x0, y0, dan ini turunan parsial pertamanya terhadap y di x0, y0. Nah, perhatikan misalnya kita mempunyai fungsi fx, y sama dengan x kuadrat y. Ini saja dulu yang sederhana. Nah, kita hendak mencari f 1,2. Ini fx 1,2. Nah, kalau kita menyelesaikan berdasarkan definisi, maka kita harus menulis begini. Fx 1,2 sama dengan limit delta x menuju 0 dari f1 tambah delta x, 2 kurang f1,2 per delta x sama dengan limit delta x menuju 0 dari f1 tambah delta x. Kita lihat x-nya di sini, ini x-nya, ini y-nya. Nah, kita masukkan di fungsi ini. Berarti 1 tambah delta x pangkat 2 kali y-nya 2 kurang 1 pangkat 2 kali 2 per delta x sama dengan limit delta x menuju 0. Ini kita kuadratkan, 1 tambah 1 kali delta x kali 2, 2 delta x tambah delta x pangkat 2 kurang, masih ada dikali 2 dulu, kurang 2 per delta x sama dengan limit delta x menuju 0 dari 2 tambah 4 kali delta x tambah 2 delta x pangkat 2 kurang 2 per delta x sama dengan limit delta x menuju 0 tinggal 4 kali delta x tambah 2 delta x pangkat 2 per delta x sama dengan limit delta x menuju 0, dikeluarkan delta x-nya, tinggal di sini 4 tambah 2 delta x per delta x. Ini sama dengan limit delta x menuju 0
dari 4 tambah 2 delta X sama dengan, masukkan delta X-nya 0, berarti tinggal 4. Jadi turunan parsial pertama terhadap X dari Fx di titik Fx, Y di titik 1,2 itu adalah 4. Nah, itu kalau kita menyelesaikan dengan definisi. Nah, bagaimana dengan turunannya terhadap Y? Dapat kita lihat Fy 1,2 sama dengan limit delta Y menuju 0 dari F1,2 tambah delta Y kurang F1,2 per delta Y sama dengan limit delta Y menuju 0. Fungsinya tadi X kuadrat Y, berarti 1 kuadrat kali Y-nya 2 tambah delta Y kurang 1 kuadrat kali 2 per delta Y sama dengan limit delta Y menuju 0 dari 2 tambah delta Y kurang 2 per delta Y. Hasilnya berikut. Limit delta Y menuju 0 dari delta Y per delta Y sama dengan limit delta Y menuju 0 dari 1 sama dengan 1. Jadi turunan parsial pertama di Y untuk titik 1,2 itu hasilnya 1. Untuk fungsinya Fx, Y sama dengan X kuadrat Y. Nah, ini ya. Nah, sekarang mari kita lihat fungsi turunan pertama. Fungsi turunan parsial pertama. Kalau fungsinya itu Z sama dengan Fx, Y, maka turunan parsial pertamanya itu adalah turunan parsial pertama itu Zx ya sama dengan Fx X, Y. Itu adalah penulisan subskrip. Boleh juga do Z per do X sama dengan do F per do X. Kalau diturunkan ke Y, ZY sama dengan FY X, Y sama dengan do Z per do Y sama dengan do F per do Y. Ini hanya simbol. Kalau yang ini subskrip. Kalau yang ini Leibniz. Ini subskrip. Ini Leibniz. Ya. Sekarang mari saya contohkan. Sebelum saya contohkan, kita lihat dulu definisinya. Definisi ini adalah Fx X, Y itu sama dengan limit delta X menuju 0 dari Fx tambah delta X, Y kurang Fx, Y per delta X. Kemudian turunan parsialnya terhadap Y, Fy X, Y sama dengan limit delta X menuju 0 dari Fx, Y tambah delta Y kurang Fx, Y per delta Y. Kalau tadi turunan parsial di satu titik, langsung ada titiknya di sini. Ya, semua X dan Y-nya diganti dengan titik. Sekarang ini yang umum. Ya, tetap menggunakan X, Y. Mari saya perlihatkan bagaimana
mencari turunan parsial pertama dengan rumus ini. Misalnya, tadi sudah ada fx, y sama dengan x kuadrat y. Maka fx x, y itu sama dengan limit delta x menuju 0 dari fx tambah delta x, y kurang fx, y per delta x sama dengan limit delta x menuju 0 fx tambah delta x berarti x tambah delta x pangkat 2 kali y kurang x kuadrat y. Fx, y itu adalah x kuadrat y per delta x sama dengan limit delta x menuju 0 dari x kuadrat tambah 2 kali x kali delta x ya, tambah delta x pangkat 2 kali y kurang x kuadrat y per delta x. Nah, kalau kita lanjutkan sama dengan limit delta x sama dengan limit delta x menuju 0 dari, kalau kita kali dengan y tadi menjadi x kuadrat y tambah 2x y delta x tambah y delta x kuadrat kurang x kuadrat y per delta x sama dengan limit delta x menuju 0 dari, kita lihat ini habis menjadi tinggal 2xy delta x tambah y delta x kuadrat per delta x sama dengan limit delta x menuju 0. Semua ada delta x berarti dibagi dengan delta x ya. Yang ini dibagi delta x, ini dibagi delta x, tinggal 2xy tambah y delta x. Kalau kita masukkan delta x sama dengan 0 berarti tinggal 2xy. Ya. Jadi fx x, y sama dengan 2xy. Berarti fx 1,2 kalau kita mau lanjutkan ini sama dengan 2 kali 1 kali 2 sama dengan 4 sama dengan tadi. Ya. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya proses yang cepat? Fx, y sama dengan x kuadrat y. Ingat yang dicari ini baru fx-nya, fy-nya belum. Nanti tugas saudara mencari fy-nya. Nah, perhatikan bahwa kalau diturunkan ke x, maka y-nya jadi konstanta. Kalau diturunkan ke y, maka x-nya jadi konstanta. Jadi fx x, y karena y-nya konstanta berarti hanya x-nya yang diturunkan. Berarti x kuadrat diturunkan 2x, y-nya tetap konstanta, dia melekat. Nah itu. Dan fy x, y-nya yang variabel, x-nya konstanta. Jadi x kuadrat itu tetap karena dia konstanta. Jadi y diturunkan hasilnya 1. Berarti tinggal x kuadrat. Nah, itu saudara-saudara. Jadi kalau kita cari fx 1,2 berarti 2 kali 1 kali 2 sama dengan 4. Ini fy
1,2 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Ya, seperti itu. Nah, ada contoh yang ada di buku ini. Kita lihat X kuadrat Y tambah 3Y pangkat 3. Ya, X kuadrat Y tambah 3Y pangkat 3. Nah, mari kita lihat. Ada fx, y sama dengan X kuadrat Y tambah 3Y pangkat 3. Yang dicari fx 1,2 dan fy 1,2. Nah, mari kita lihat. Secara singkat, fx x, y ini berarti y-nya konstanta. Berarti di sini tinggal 2x y. Di sini y-nya, perhatikan y sendiri, tidak ada x-nya. Berarti kalau diturunkan, konstanta diturunkan 0. Ya, berarti ini hanya 2xy. Nah, berarti fx 1,2 sama dengan 4. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kalau diturunkan ke y. Fx, y sama dengan, ingat yang ini y-nya variabel, x kuadrat konstanta. Berarti y diturunkan 1, tinggal x kuadrat tambah. Nah, ini y pangkat 3. Y pangkat 3 berarti 9Y pangkat 2. Sehingga FY 1,2 sama dengan 1 kuadrat tambah 9 kali 2 pangkat 2 sama dengan 1 tambah 9 kali 4, 36 sama dengan 37. Nah, mari kita cek apa betul. Ya, ini perhatikan 4 sini 37. Ya. Oke. Mari sekarang kita lanjutkan materi kita. Nah, perhatikan ada interpretasi geometri. Kalau untuk contoh-contoh ini silakan Anda pelajari. Sekarang interpretasi geometri. Perhatikan gambar yang pertama, gambar 1. Itu ada suatu luasan Z sama dengan fx, y dan ada bidang y sama dengan y0 yang memotongnya, kemudian ada garis yang menyinggung di perpotongan itu. Begitu juga gambar 2, luasan yang sama tetapi dia dipotong oleh X sama dengan X0. Nah, mari kita lihat. Contoh 3 ini. Permukaan Z sama dengan fx, y sama dengan akar 9 kurang 2x kuadrat kurang y kuadrat dan bidang y sama dengan 1 saling memotong dalam kurva seperti pada gambar 1. Carilah persamaan parameter untuk garis singgung di akar 2,1,2. Mari saya gambarkan, saudara-saudara. Kalau gambar 1 itu berarti kalau saya angkat saja ini X-nya, ini Z, ya. Jadi kurvanya itu akan begini. Nah, inilah garis singgung itu. Kalau kita pandang dari arah kiri ke sana modelnya, ya, seperti itu. Nah, tentu persamaan garis singgungnya itu coba kita lihat, ya. Kita cari turunan karena yang ada adalah X dan Z.
Y-nya kan tidak kelihatan di sini karena Y-nya itu konstan, yaitu Y sama dengan 1. Maka coba kita cari seperti di kalkulus 1, fungsi 1 pengubah, maka Zx-nya Zx atau sama dengan fx x, y sama dengan, ingat fungsinya itu, jadi kita turunkan dulu menjadi 1/2 9 kurang 2x kuadrat kurang y kuadrat pangkatnya dikurangi 1, berarti tadi negatif 1/2 kali diturunkan negatif 2x kuadrat karena hanya itu yang mengandung x, berarti negatif 4x itu sama dengan ini. Kalau kita jadikan ini akar, salah 1/2 dikali negatif 4x tinggal negatif 2, negatif 2x per akar 9 kurang 2x kuadrat kurang y kuadrat. Nah, berarti Zx di titik akar 2 1 sama dengan, kita lihat, kita masukkan saja negatif 2 akar 2 per akar 9 kurang 2 akar 2 pangkat 2 kurang 2 kuadrat sama dengan akar 2 per akar 9 kurang 4 kurang 4 sama dengan negatif 2 akar 2. Oke. Itu. Ya, kita lihat dulu apa di mana letak kesalahannya. Ya. Perhatikan baik-baik. Di sini dia mendapatkan negatif akar 2. Mungkin ada kekeliruan. Ya. 2x. Ya, 2x. 2 akar 2. Ini 2 kali 2 kurang 4 kurang 4 akar 1 sama dengan negatif 2 akar 2, sedangkan di sini negatif akar 2. Iya, memang ada kekeliruan. Kita perhatikan kekeliruannya. Di sini 1, y-nya 1 ya. Y-nya itu 1. Ya, hati-hati. Ini x, y-nya 1. Jadi ada kekeliruan di sini. Nah, kembali perbaiki. Ini berarti kurang 1 kuadrat karena ini y-nya 1. Nah, kurang 1 sama dengan ini 9 kurang 4 kurang 1 tinggal akar 9 kurang 5. Akar 9 kurang 5 jadi negatif 2 akar 2 per akar 4. Ya, 9 kurang 5 4. Ini sama dengan negatif 2 akar 2 per 2 sama dengan negatif akar 2. Itulah gradiennya, negatif akar 2. Nah, perhatikan
bahwa ini berarti kalau akar 2 itu sama dengan negatif akar 2 per 1. Atau dalam hal ini ingat tangen arahnya ini sama dengan tangen, ini adalah negatif akar 2, itu adalah Y-nya, 1 itu X, sehingga arah garis singgung adalah X-nya 1, ini Y, ini X. X-nya 1, Y tidak ada, 0. Nah, perhatikan, Y tidak ada, itu 0. Dan Z-nya, ingat ini bukan, karena ini Z ya, maka di sini bukan Y tetapi Z. Ya, Z fungsi XY. Nah, berarti di sini X, di sini Z. Perhatikan gambar yang barusan saya buat tadi. Nah, berarti Z-nya itu negatif akar 2. Nah, ini arahnya. Titiknya yang dia maksud adalah ini arah. Titik singgungnya di, coba saya perhatikan dulu, akar 2 1 2. Akar 2 1 2 ya. Akar 2 1 2. Berarti dalam bentuk vektor ini bisa ditulis X, Y, Z sama dengan akar 2 1 2 tambah T kali 1, 0, negatif akar 2. Sehingga X-nya sama dengan akar 2 tambah T, Y-nya itu 0, Z-nya sama dengan Y-nya bukan 0, Y-nya 1. Y-nya 1. Kita lihat di sini. Y-nya 1. Z-nya 2 kurang akar 2 T. Kita perhatikan di sana. Ya, sama. Oke. Nah, ini materi sebenarnya Anda harus dapatkan di aljabar linear elementer seperti yang ini. Nah, mari kita lihat selanjutnya kita turunan parsial yang lebih tinggi. Ya, turunan parsial yang lebih tinggi. Nah, kalau Z sama dengan Fx, Y, maka
turunan parsial pertama itu adalah zx sama dengan fx x, y sama dengan do pangkat 2z per do x pangkat 2 sama dengan do pangkat 2f per do x pangkat 2. Itu simbolnya. ZY sama dengan FY x, y sama dengan do pangkat 2z per do y pangkat 2 sama dengan do. Oh, salah. Ada kekeliruan. Kita baru turunan parsial pertama. Iya. Ada kesalahan. Kita baru turunan parsial pertama. Jadi ini do z per do x atau sama dengan do f per do x sama dengan do z per do x per do y sama dengan do f per do y. Turunan parsial kedua, ini turunan ke x diturunkan lagi ke x sama dengan fxx x, y. Ini yang baru pangkat 2 ini. Nah, do x pangkat 2 sama dengan do pangkat 2f per do x pangkat 2. Nah, sudah diturunkan ke x, diturunkan ke y. Itu fxy x, y sama dengan, nah perhatikan di sini penulisan Leibniznya do pangkat 2z per do y do x sama dengan do pangkat 2f per do y do x. Ini kalau subscript ke sana, kalau Leibniz ke sini, subscript ke sana, Leibniznya ke sini. Ya. Nah, ada lagi. Diturunkan ke y, turunkan ke x sama dengan fyx x, y sama dengan do pangkat 2z per, nah dia diturunkan ke y dulu baru diturunkan ke x sama do pangkat 2f per do x do y. Kemudian ada turunan parsial yang ke 2, setelah diturunkan ke y diturunkan lagi ke y sama dengan fyy x, y sama dengan do pangkat 2z per do y pangkat 2 sama dengan do pangkat 2f per do y pangkat 2. Ya. Nah, untuk mencari turunan parsial kedua harus dicari turunan parsial pertama dulu. Untuk mencari turunan parsial ketiga harus dicari turunan parsial pertama, baru dicari turunan parsial kedua, baru dicari turunan parsial yang ketiga. Kalau z sama dengan fx, y fungsi dua peubah, maka turunan parsial pertamanya ada 2 dan turunan parsial keduanya ada 4 dan turunan parsial ketiganya ada 8 dan seterusnya 2 pangkat n. Jadi TP1 2 pangkat 1 2, TP2 2 pangkat 2 4, TP3 2 pangkat 3 sama dengan 8, TP4 2 pangkat 4 sama dengan 16 dan seterusnya. Nah, sebagai contoh di sini kita bisa lihat apa contohnya. Nah, ini contohnya mantap-mantap ini, ya. Misalnya fx, y sama dengan apa ini? X pangkat y kurang mantap ini 1/2 1/y cos x per y tambah, salah ya, kurang sin ini kurang
sin X per Y tambah X pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, kita cari dulu fx-nya. X, Y sama dengan turunkan ke X, tinggal 1, tinggal E pangkat Y. Kurang. Ini sin X per Y. Berarti sin X per Y, karena ini kena aturan rantai, baru diturunkan kali turunan dari do per do X dari X per Y tambah X pangkat 3 Y kuadrat, itu berarti 3X kuadrat Y kuadrat sama dengan E pangkat Y kurang sin X per Y kali, ini turunannya ini, hati-hati. Nah, ini kan seper Y X. Nah, X-nya variabel, Y-nya konstanta, berarti tinggal seper Y. X-nya diturunkan jadi 1. Jadi tinggal seper Y. Oke. Nah, tambah 3X kuadrat Y kuadrat. Jadi sama dengan E pangkat Y kurang seper Y sin X per Y tambah 3X kuadrat Y kuadrat. Ya, sama. Anda bisa lihat ini hasilnya. Ya, itu sebagai contoh. Nah, contoh ini agak panjang kalau kita selesaikan. Ya, sebenarnya bukan langsung begini, tapi agak panjang. Nah, untuk itu kita bisa berikan contoh, misalnya fx, y sama dengan x kuadrat y pangkat 3. Ini sebagai contoh, ya. Nah, fx x, y sama dengan 2x y pangkat 3 karena y-nya konstanta. Nah, fy-nya x, y sama dengan 3x kuadrat y kuadrat. Ya, dari mana 3? Pangkatnya diturunkan, kemudian pangkat dikurang 1. Nah, itu. Nah, bagaimana? Ini TP 1. Nah, TP 2-nya gimana? Nah, ini berarti fxx sama dengan, kita ambil dari sini. Setelah diturunkan ke X, diturunkan lagi ke X. Berarti tinggal 2Y pangkat 3. Karena kalau X diturunkan 1. Nah, kemudian fxy sudah diturunkan ke X, diturunkan ke Y. Berarti yang ini lagi diturunkan lagi ke Y. Berarti 2X kali 3Y pangkat 2 atau sama dengan 6X Y pangkat 2. Sekarang setelah diturunkan ke Y, diturunkan ke X. Nah, perhatikan ini. Ini diturunkan ke Y, diturunkan lagi ke X. X kuadrat diturunkan 2X dikali 3, 6. 6X Y pangkat 2. Anda perhatikan bahwa fxy dengan fyx itu sama. Nah, satu lagi. Fyy diturunkan ke Y, diturunkan ke Y lagi. 3X kuadrat kali 2Y sama dengan 6X kuadrat Y. Nah, demikian untuk turunan parsial kedua. Kalau turunan parsial ketiga, maka ini diturunkan ke X lagi dan diturunkan ke Y. Ini diturunkan ke X dan diturunkan ke Y. Kemudian yang ini diturunkan ke X, diturunkan ke Y. Yang ini diturunkan ke X dan diturunkan ke Y lagi. Ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa memperjelas. Kalau Anda ada yang tidak dipahami, Anda bisa
menanyakannya pada waktu kuliah di hari Senin jam 7.30 sampai jam 10. Saya kira demikian pada kesempatan kali ini. Saya berharap apabila ada kesulitan Anda boleh bertanya atau boleh membuka buku-buku atau referensi yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.